Aduh, Ini sampai hilang Masya Allah kata-kata ya dari Mbak tadi, Uki. ini bahasa hati saya sebenarnya. Kalau kita lihat Mbak Modi, Mbak Vera, Ibu, memang kalau di dalam syariat Islam sendiri, tadi kan Mbak Vera mengatakan final hukuman untuk seorang pembunuh tuh yang harusnya seperti apa. Dalam syariat Islam sendiri ada yang namanya kisos. Dijelaskan dalam surah Al-Baqarah 178-179. Kisos itu maknanya seperti apa? Orang potong tangan, balas potong tangan. Orang bunuh, balas dengan bunuh. Sebagai sebagian orang ketika membicarakan mengenai kisos, kok ini jahat sekali ya? Bukan seperti itu. Hukuman kisos dalam syariat Islam sebenarnya kata Allah apa? Untuk menjaga keberlangsungan hidup. Ini ditujukan bagi orang-orang ulil albab, orang-orang yang berakal. Maksudnya apa? Maksudnya adalah ketika tahu konsekuensi hukuman yang begitu berat dalam syariat Islam, membunuh nyawa orang disengaja, hukumannya adalah juga dibunuh, maka orang tersebut pada akhirnya berpikir berulang kali untuk melakukan tindakan kejahatan seperti itu. Makanya dikatakan ini diperuntukkan untuk orang-orang yang berakal. Adapun, tadi Masya Allah, Ibu katakan saya nggak akan mematikan nyawa seseorang gitu ya Bu ya. Di dalam Islam ini ketika ada kasus pembunuhan yang disengaja kemudian dilakukan oleh orang-orang yang berakal. Dalam artian kalau anak kecil tidak berlaku itu kisos. Orang-orang yang mabuk tidak berlaku, orang gila tidak berlaku itu kisos. Tapi dilakukan oleh orang-orang yang berakal, maka dia mendapatkan hukuman kisos juga atau diat. Diat itu denda. Jadi memberi ampun kemudian pembunuh tersebut membayar denda. Itu bisa kalau hati orang tuanya walinya ridho. Jadi ada efek jerah tapi efek maksudnya jerah gitu maksudnya kan? dari yang apa yang saya jelaskan ini maksudnya Islam mengajarkan efek jerah kepada orang-orang yang perbuatan, karena kan pembunuhan termasuk dosa besar. Membunuh satu nyawa artinya membunuh keseluruhan nyawa. Jadi tadi Ibu katakan memaafkan iya, tapi proses hukum terus berlanjut. Terus berlanjut. Biar jadi catatan, karena hukum nggak bisa mencil-mencil di sini lagi. Perasaan Ibu saat ini setelah berapa hari tanpa Feby? Ya mungkin kalau saya di suasana ramai, saya masih bisa, istilahnya masih bisa kuat. Tapi kalau saya sudah sendirian pasti otomatis namanya seorang ibu langsung teringat gitu. Pada saat teringat Feby, apa yang Ibu sampaikan, apa yang Ibu lakukan? Ya biasanya saya cuma bawa berdoa atau saya bawa sholat itu. Ibu wabasyiri sabirin, beritakan kabar gembira untuk orang-orang yang sabar. Alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Orang yang sabar itu orang yang seperti apa kata Allah? Orang yang ketika diberi musibah, diberi kejadian, dia katakan ini semua dari Allah, semua titipan Allah, semua pinjaman Allah, kembali lagi pada Allah. Agar tetap lapang hatinya ya. Agar lapang hatinya, insya Allah. Mungkin yang saat ini merasa kehilangan bukan hanya keluarga aja, tapi juga seperti yang tadi disampaikan, Feby juga banyak teman-temannya ya. Banyak Bu, seluruh teman mulai dari SD, guru-guru, SMP, SMA, seluruhnya mengantarkan dia ke peristirahatan terakhirnya. Waktu itu ikut mendampingi mengantarkan ya, sampai saat itu untuk ke pemakamannya, iya. Baik, mungkin kita bisa tersambung dengan sahabatnya Feby ketika di Jogja mungkin ya, atau ketika di Batam mungkin. Sahabat di Batam. Sahabat di Batam. Ya, apakah dia terpukul juga ketika mendengar berita ini? Iya, saya pun kasihan juga. Saya lihat anaknya itu agak shock gitu, karena memang dia ada apa-apa selalu mereka berdua gitu. Dari dulu lah, dari kecil istilah SD, SMP, SMA-nya sampai sekarang. Baik, kita coba hubungi Ayu namanya, betul? Ayu. Ayu. Selamat pagi Ayu. Selamat pagi. Ayu, kita sudah ada dalam curahan hati perempuan. Ayu ini sahabatnya Feby, betul? Iya. Gimana ketika mendengar berita yang menimpa Feby? Kalau saya jujur saya benar-benar shock. Ya nggak menyangka gitu kalau tiba-tiba dapat berita kayak gitu. Ya benar-benar saya, ya Allah, ya benar-benar shock. Terakhir kontak sama Feby kapan Ayu? Saya terakhir kontak itu Rabu malam jam 10. Oh, jadi masih ngobrol ya, kan hilangnya hari Kamis ya kalau saya nggak salah. Iya, dan malam itu kami masih ngobrol seperti biasa. Nggak ada yang sesuatu hal yang disampaikan yang mungkin ada apa gitu? Tidak ada. Kami seperti biasa mengobrol tentang segala hal yang kita selalu obrolkan seperti itu.
Kalau melihat karakternya Feby ya, Ayu, rasanya Feby itu bisa seperti apa sih ke depannya? Apakah harapan, kan kadang-kadang kalau kita sahabatan kita bisa, oh nanti dia akan menikah dengan laki-laki yang sayang sama dia, nanti mereka akan hidup bahagia, mereka akan punya, ada hal-hal seperti itu nggak? Kalau sahabatan kan kadang-kadang suka berandai-andai ke depannya nanti gimana gitu. Kamu pandangannya seperti apa ke Feby? Kalau Feby itu dia orangnya benar-benar dia masa depannya itu saya ngerasa dia benar-benar masa depannya cerah dengan prestasinya yang sangat bagus, terus orangnya juga benar-benar rajin. Saya percaya dia nanti ke depannya akan jadi orang yang sukses. Ayu, Mbak Vera mau tanya satu deh. Feby kenal nggak sih dengan pelaku kejahatan? Nggak semua mahasiswa kenal dengan janitornya, dengan petugas kebersihan kita. Tapi dia kenal nggak? Pernah berkomunikasi secara langsung nggak? Setahu saya, dia sepertinya tidak kenal. Sepertinya tidak kenal. Tapi secara tidak langsung, dia pasti ramah dengan pekerja-pekerja yang di sana. Jadi orangnya mungkin memang ramah. Silakan Ibu disampaikan. Satpamnya pun merasa kehilangan karena memang dia datang dan pergi pasti sering memberi salam di satpam. Dia bergaul itu tidak memandang bulu siapa orang itu, enggak. Memang anaknya begitu. Baik Ayu, kita doakan yang terbaik untuk Feby ya. Semoga di sana sudah tenang. Kita mencoba apa yang kita semua yang ditinggalkan, coba diberikan keikhlasan, ketabahan, kesabaran, dilapangkan dadanya seperti Ibu yang sampaikan. Bahwa ya sudah, yang bertugas tinggal dari pengadilan dan yang berwajib aja gitu ya, urusan pengadilan biar diserahkan kepada mereka yang bersangkutan. Berwenang ya. Begitu ya Bu. Iya. Itulah mohon saya, jangan ada dari pihak manapun upaya untuk menutupi apapun yang dilakukan pelaku pada anak saya walaupun sekecil apapun gitu. Betul. Ya, baik. Terima kasih Ayu, dan kita akan lanjutkan lagi curahan hati perempuan setelah yang satu ini. Tetap bersama kami. Saat ini dalam curahan hati perempuan sudah ada Ibu Erlinda dari KPAI. Kita akan bicara mengenai kasus-kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan. Ini hanya baru satu dari sekian banyak ya Mbak Erlinda. Dan kenapa sih kok kayaknya kalau korbannya perempuan, korbannya anak, ya udah deh gitu. Seperti tadi disampaikan oleh Ibu Nur Cahaya, dari kepolisian juga baru bergerak setelah jenazahnya sudah ada gitu. Kemarin waktu hilang, nyari kemana-mana, teman-temannya yang sibuk mencari sampai ke beberapa titik gitu. Gimana ya nih Mbak, kalau dari KPI sendiri datanya akurat tidak sih mengenai kekerasan ini? Yang pasti data di KPI itu kan kebanyakan data yang langsung mengadu ke kami. Oleh karena itu kami sedang membangun suatu database yang tidak hanya terkoneksi dengan jaringan KPI saja, mitra KPI saja, tapi seluruh yang ada di elemen pemerintah seperti itu. Entah ada di Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak yang miliknya Kementerian PPA seperti itu, ataupun ada di bawah sana itu mereka kan punya data ya dari misalnya Polsek, Polres dan sebagainya. Nah itu datanya harusnya nanti terkoneksi seperti itu. Data sangat banyak. Lagi-lagi yang menjadi korban itu memang perempuan dan anak. Kalau kita lihat data di P2TP2A luar biasa, lebih dari 60% itu kalau nggak perempuan dan anak. Itu selalu dan selalu. Seperti ibu, kita sangat miris. Banyak sekali pada saat kematian, entah itu perempuan, entah itu anak, atau misalnya kehilangan, kita lapor. Seperti saat ini di handphone saya sendiri pun dalam tiap hari itu minimal ada satu laporan, entah itu pelecehan seksual, kekerasan ataupun anak yang hilang. Tapi saya tanya sama keluarga, apakah ibu sudah melapor ke kepolisian? Iya sudah. Pada saat tidak ada atensi dari siapapun, oknum penyidik di bawah, saya katakan oknum penyidik di bawah, itu jarang sekali mereka punya atensi. Tapi sayangnya pada saat itu misalnya terblow up di media atau saya lapor kepada pimpinan mereka seperti itu, nah itu baru ada reaksi. Seperti itu. Nah, ini yang kami harapkan paradigma yang semacam ini yang harus kita berantas. Jarang ada atensi di bawah tuh maksudnya apakah karena terlalu banyak kasusnya? Apakah kalau karena menurut saya, sepele, walaupun banyak kasus, tapi terkadang mohon maaf dengan segala hormat saya mohon maaf, kadang menganggap kasus perempuan dan anak
bukan kasus besar. Dianggap Semacam itu. sepele. Jadi kita harus mengubah paradigma yang semacam ini. Nggak seperti narkoba Betul. atau koruptor gitu ya, padahal korupsi. pimpinan Polri itu sangat luar biasa. Ataupun jajaran-jajaran di atasnya, Kapolres dan sebagainya. Termasuk Pak Kapolri kita itu bikin Satgas Perempuan dan Anak. Wajib ada di Polres maupun di Polda. Nah tapi sekali lagi, kita harus sama-sama merubah paradigma dari penyidik-penyidik ini. Tidak hanya yang bertanggung jawab itu udah pimpinan mereka sendiri. Tapi kita yang di luar sini, kita mendorong agar penyidik ini mempunyai satu tanggung jawab yang luar biasa dan paradigma bahwa apapun kekerasan, kejahatan sebagainya, sedemikian rupa lebih baik dicegah. Baik. Seperti itu. Dan ini kan jadi apalagi kembali kepada kasus Feby ini akhirnya tertangkap dan dengan alasan desakan ekonomi yang menurut Mbak Vera ini kan alasannya seperti asal ada Terlalu alasannya sepele, gitu. ya, terlalu Sepertinya dicari-cari. sepele gitu. Betul. Kan padahal mungkin kecurigaan di balik itu ada lebih pada kekerasan. Dengan waktu yang singkat ini Mbak Erlinda silakan apa yang mau disampaikan dan bagaimana kita bisa menyikapi hal ini. Ya pasti tadi saya mendengar Mbak Vera bahwa ini semua kan harus karena ada penyebab, ada trigger dan sebagainya. Kita tahu OB seperti ini, tadi profil pelaku sebagaimana tadi sudah sangat dijelaskan. Artinya apa? Bahwa tidak hanya peran pemerintah daerah punya tanggung jawab untuk bagaimana membangun karakter, membangun semacam semua yang unggul-unggul gitu seperti masyarakatnya. Dan sekali lagi program itu harus jelas dicanangkan. Nah aparat penegak hukum juga harus punya tanggung jawab itu. Silakan Bu Nur Cahaya apa yang ingin disampaikan. Di sini saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada pemerintahan Kota Batam yang sudah membantu proseslah selama pemulangan anak kami dan juga pihak-pihak dari anak-anak kampus itu yang telah membantu untuk mencari dari mulai awal sampai anak kami ditemukan. Boleh saya tambahkan nggak Mbak Maudi bahwa gini, perempuan itu bukan objek ya. Jadi kasus-kasus seperti ini harus dapat sanksi yang jelas. Death penalti itu penting. Kenapa? Nanti menciptakan trauma pada perempuan-perempuan lain, pada orang-orang di sekitar korban yang kemarin karena udah tercipta trauma pada saudaranya sendiri ya. Kira-kira gitu Mbak Maudi. Sayang sekali waktunya sangat sudah habis banget. Kita mengucapkan terima kasih sekali kepada Bu Nur Cahaya, Bu Erlinda dan Ibu Suratmi. Semoga kami sampaikan ini bisa menjadi tamparan buat kita semua untuk menjaga dengan baik. Terima kasih atas perhatian Anda dalam Curahan Hati Perempuan. Insya Allah kita akan ketemu lagi besok pagi. Kita pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.